Dan informasi lainnya pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali ajukan gugatan pra-peradilan kedua. Sementara itu Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan pra-pid lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Polda Metro Jaya angkat suara terkait pengajuan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Padede menyebut tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru mempersilahkan Roy Suryo untuk ajukan sidang pra-peradilan jika dirasa haknya sebagai tersangka telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, setelah mengugat Kejaksaan dan Polda Metro Jaya atas penangkapan dan penahanan dirinya, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan kedua. Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifa Hujatiasuma yang dibacakan jaksa di sidang PN Jakarta Timur Jumat kemarin. Roy juga mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Pemirsa, sidang Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Jalannya sidang dikawal ketat oleh petugas. Sidang lanjutan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah petugas kepolisian melakukan penjagaan ketat untuk mengantisipasi massa yang hadir. Petugas juga mengerahkan mobil lapis baja dan water cannon untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Dan untuk informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Wisnu Wardana di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Ya, selamat siang Wisnu, bagaimana pengamanan masa jelang sidang Sudewo? Ya, selamat siang Gila. Saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang. Ya, jadi untuk pengamanan dari sidang mantan Bupati Pati Sudewo sangat ketat. Jadi hal ini untuk dilakukan untuk mengantisipasi info yang beredar bahwa massa dari pendukung Sudewo akan mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Namun selama sampai saat ini massa dari pendukung Sudewo hanya beberapa orang saja, hanya dari pihak keluarga, istri, pengacara dan kerabat dekat saja. Itu jelas. Baik, dari agenda yang ada, akan berapa banyak massa yang akan hadir dalam persidangan ini? Dari pantauan saya di lokasi ini hanya ada sejumlah beberapa saja ya, berbeda dengan Senin minggu lalu. Jadi untuk hari ini tidak diperkirakan tidak sampai ratusan gitu. Oke, sementara itu untuk agenda sidang hari ini apa, rekan Wisnu? Ya, jadi Sudewo didakwa 2 kasus ya. Hari ini sidang saksi dari GPU KPK menghadirkan 4 saksi dari pihak swasta yang terlibat dalam kasus DJKA. Jadi DJKA Sudewo terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi Dirjen Perkeretaapian dengan total nilai 3,8 miliar. Oke, baik. Terima kasih rekan Wisnu Wardana melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.